Pertama-tama, enggak, ini gua nggak ngarang dan beneran ada. Sepertinya Freeran ini nggak pernah bisa jauh-jauh dari kontroversi. Yes, gue udah bikin 2 video Freeran tentang rasisme Freeran dan homofobia Freeran. Ternyata koreksi gue akan tambah lengkap dengan ngomongin disrespectful Freeran. Yes, di Cina, Freeran dianggap sebagai anime yang sangat-sangat tidak menghormati perempuan. Kok bisa begitu? Berita datang dari nichegamer.com di mana judulnya adalah Chinese site claim Sousou no Frieren is disrespectful to women. Website di Cina mengklaim bahwa anime Sousou no Frieren adalah anime yang sangat-sangat tidak menghormati perempuan. An article was published on Chinese portal site Sina that claimed that anime does not respect women because there were scenes that make fun of women breasts. Jadi katanya anime Frieren ini ternyata itu sangat tidak menghormati perempuan, dinilai dari adegan per buah dadaan di anime Frieren. Gue yakin adegan yang dimaksud adalah adegan ketika si Frieren itu mempertanyakan ukurannya ketika dia melihat si Friend. Dimana si Friend yang tumbuh lebih cepat daripada Frieren, tentu itunya juga membesar lebih cepat daripada Frieren. Dan di situ Frieren kayak berkata dalam hati dan mempertanyakan, padahal makanan kita sama, tapi kenapa dia bisa lebih membesar? Menurut gue ini why? What's wrong with you? China, kenapa kamu tiba-tiba jadi kayak Twitter? Gue nggak tahu ya, ini jokes itu merendahkan perempuan atau gimana. Yang dimana jokes ini adalah jokes antara kedua perempuan. Dan yang dimana menurut gue ketika dua perempuan punya conversation mengenai body mereka, ya it's okay, dan that's fine. And of course it's a funny scene ketika itu ada di Frieren. Dan gue bingung disrespectnya di bagian mana, di sebelah mana. Dua orang perempuan membicarakan tubuh mereka, ya udah apa? Kenapa dianggap sebagai sesuatu yang rendahan? However, the article also alludes to the fact that 90% of Japanese anime and manga present something of this type to the point that it's considered a classic jokes. Jadi kata artikel ini ya emang 90% isi anime itu bercandaannya kayak gini gitu. Yang gue setuju memang ini bercandaan rutin anime gitu mengenai pertubuhan. Yang sekali lagi gue nggak mengerti dan gue nggak bisa melihat disrespectfulnya sebelah mana. Even the fact that the heroine wear a skirt and a pantyhose was labeled as only being worn to appease male fans. Jadi berikutnya dikritik adalah pakaian si Friend dan Frieren yang dimana katanya terlalu seksi, yang menggunakan skirt and pantyhose. Sorry, gue nggak tahu itu apa. Yang katanya itu didesain untuk pleasing, untuk menyenangkan fans-fans cowok. Pertama, gue paham dan gue tahu betul banyak anime yang memang mendesain karakter ceweknya itu sangat-sangat cocok untuk ditonton sama male audience. Bahkan nih karakter sengaja dibuat jadi sex bombnya gitu biar cowok-cowok ngeliatin. Ya buat gue ya nggak masalah. Emang kenapa kalau misalnya emang itu dibuat untuk cowok, ya udah gitu. Nobody get hurts from it. Tapi anime-anime yang kayak gitu dibandingkan dengan Frieren dan Friend, gila jauh banget. Fan service-nya itu di Frieren sangat-sangat minim. Ini anime tuh lebih ke wholesome, lebih ke nunjukin awkward situation antar petualang, lebih berusaha mengedepankan drama melankolis, bukan protagonis cewek super seksi yang di berbagai macam anime lain gitu. Yang tiap hari itu episode pantai atau tiba-tiba ada karakter cowok yang kepleset terus tiba-tiba nempel ke dada, ke pantat atau kemanapun dari bagian tubuh karakter fiksi tersebut yang merupakan kartun. Jauh banget men perbandingannya, gila. Gue nggak ngerti ini yang bikin artikel ini nih, yang di Cina ini ya. Itu kalau nonton Kill la Kill mati bebusa kali dia ya ngelihatnya. Serius man, too far. Why? Jauh banget perbandingannya. Ya gue ngerti lah kalau lo kritik yang emang terbuka banget gitu, yang borderline kayak hentai gitu. Ya gue paham gitu, dan boleh lah lu menari-nari di atas argumen itu. Walaupun gue tetap kayak bodo amat, ini fiksi. Tapi nyamain Frieren, pakaian Frieren dan Friend sama Kill la Kill, buset. Dude, touch some grass lah, nontonin banyak anime lah. Justru menurut gue di Frieren ini protagonisnya tuh sangat-sangat menunjukkan perempuan, menghormati perempuan dan nunjukin perempuan yang kuat, bukan perempuan yang ngebucin. Justru malah kebalikannya, perempuan yang telat ngebucin. Yang dimana kita tahu berbagai macam karakter ini bergantung sama cewek super overkill ini. Bukan cewek lemah yang sok kuat tapi pas ketemu main protagonis dibantuin mulu. Justru kebalikan dari disrespectful woman. Gue gak tahu ini mereka ini salah baca artikel atau salah translate atau gimana, atau emang beneran kayak begini nih artikel yang dimaksud sama ini website. Justru ya menurut gue bercandaan bagian tubuh di anime ini pun rata gitu, balance gitu. Yang dimana pada saat si itu nanyain tentang ukuran buah dada
beda mereka masing-masing, kita juga dapat episode yang dimana si Fran itu juga ngeledekin bagian tubuh dari Stark yang dimana kecil banget gitu. Itu kayak bercandaan kodian anime juga gitu, ke cewek ke cowok di anime. Nggak, serius, gue di tahap yang bingung gitu. Ini artikel emang dibikin buat rame atau memang begini adanya, yang dimana menurut gue sangat-sangat jauh dari apa ya yang diklaim gitu. Disrespectful gara-gara nanyain bagian tubuh, gara-gara pakaian. What? Oh, ada tambahan. Aside from that, this conclusion was also due the fact that the two main female heroine flirt with the male character. What? Ngeflirt sama Stark? Sebelah mananya? Malah friend awkward banget sama Stark. Is this guy really watch Frieren? Dude, ini udah ada sus banget sih artikelnya. Dan kalau beneran terjadi, wah, kenapa kalian tiba-tiba jadi makhluk-makhluk Twitter? I don't know, man. It's just weird. Gue nggak tahu ya. Kayaknya lagi-lagi argumennya sama kayak video-video sebelumnya. Kayaknya lebih ke nggak rela aja gitu orang ngelihat ada anime out of nowhere itu bisa nomor 1 di mana-mana, walaupun ada preman My Anime List ya yang ngalangin dia jadi nomor 1. Disukai banyak orang gitu, ngalahin anime-anime favoritnya, sehingga mereka mesti bikin kayak gini-ginian gitu sama anime yang lagi populer dan ternyata disukai banyak orang dan ternyata ratingnya bagus. Kalau menurut gue sih kurang-kurangin ya. Gue nggak suka Jujutsu Kaisen bukan karena My Hero Academia kalah gitu, tapi emang mau gimanain juga kurang cocok aja gitu. Ya animasi bagus tapi secara cerita kayak gue nggak peduli gitu sama yang terjadi dengan main karakternya gitu, dengan Gojo jadi Kiko dan lain-lain. Tapi ya gue nggak tiba-tiba bikin artikel atau bikin argumen bahwa Jujutsu Kaisen itu mengajarkan hal ini ya apa tidak baik ya, perdukunan ya. Ya pokoknya itulah yang bisa gue sampaikan ke kalian. Kalau menurut kalian gimana ini, kenapa dunia sama Frieren, kenapa bisa sampai ada 3 klaim tidak jelas terhadap anime Frieren? Coba komen di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan kayak gini dan kalian mau support gue, kalian bisa lakuin dengan sesimpel klik tombol merah bertuliskan subscribe. Dan kalau kalian mau support gue lebih dari sekedar itu, kalian bisa beli merchandise gue di bit.ly/tokocs. Kalian bisa dapetin merchandise kayak gini, dan yes, kalian tinggal klik bit.ly/tokocs di website, di browser. Kalau kalian malas, kalian bisa klik linknya di deskripsi di bawah, dan nanti akan diarahkan ke toko online gue, dan kalian bisa pilih merchandise yang kalian mau. Dan gue akan ucapkan terima kasih kalau kalian sudah beli dan mensupport gue secara langsung. Update kehidupan. Gue lagi sebel ya sama beberapa toko. Gue mau upgrade kamera tapi malah dapat yang cacat pabrik atau gimana lah. Terus prosedur ininya ribet banget. Aduh, kagak enak gue apa-apa mau diviralin gitu. Gue agak nggak suka dan agak nggak mau gue. Tapi kayaknya ribet banget nih ya. Baiknya gimana ya? Terus beli barang apa lagi ya buat upgrade kebutuhan bikin konten? Coba bantu gue di kolom komentar di bawah. Itu aja update dari gue. Sekian Radio Singham untuk episode kali ini. Gue Eno Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.